Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, Prodi Akuntansi, dosen Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventor merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. 2. Mengapa kontrol persediaan penting? Yang pertama, persediaan adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Yang kedua, persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur. Yang ketiga, kesalahan dalam menentukan biaya persediaan bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Yang keempat, persediaan harus dilindungi dari resiko eksternal atau seperti kebakaran dan pencurian, dan penipuan internal oleh pegawai. 3. Tujuan akuntansi persediaan. Bisnis, setidaknya ada tujuan utama dari penilaian persediaan, yaitu yang pertama, menyajikan informasi kepada perusahaan terkait beberapa nilai produk yang sudah dihasilkan atau diproduksi. Nilai ini didapatkan dari selisih nilai perusahaan dengan aset tertentu dan tanpa aset tertentu. 2. Menghitung laba dan rugi dengan melakukan perbandingan antara biaya pokok dengan pendapatan yang berkaitan dengan harga pokok. Yang ketiga, menyajikan informasi mengenai persediaan untuk memprediksi aliran kas di masa mendatang, baik oleh investor atau pengguna laporan keuangan lain. 4. Asumsi arus biaya persediaan. FIFO, barang dibeli, barang dijual. Arus biaya yang keluar atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. LIFO, barang dijual, barang dibeli. Arus biaya yang dikeluarkan atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan, sehingga biaya tercantum pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. 5. Biaya persediaan perpetual. Data biaya persediaan untuk ilustrasi sistem perpetual FIFO dan LIFO. Item 127B, Januari tanggal 1, persediaan 10 unit, biaya $20. Januari tanggal 4, penjualan 7 unit, harga $30. Januari tanggal 10, pembelian 8 unit, biaya $21. Januari tanggal 22, persediaan penjualan 4 unit, biaya $31. Januari tanggal 28, unit penjualan, biaya 2, harga $32. Januari tanggal 30, unit pembelian, biaya 10, harga $22. Dengan perpetual LIFO, item 127B, tanggal 1 Januari tidak ada, tanggal 4
unit 10 total biaya 207, KYT 200 biaya unit 140 total biaya 3. Januari tanggal 10, KTY 80 biaya atau unit 21 total biaya 168. Januari tanggal 3, KTY 20 biaya atau unit 60. Januari tanggal 28, KTY 21 biaya atau unit 168 total biaya 4, KTY 21 biaya atau unit 84 total biaya 3. Januari tanggal 20, KTY 60. Januari tanggal 28 total biaya 2, KTY 21 biaya atau unit 42 total biaya 3. Januari tanggal 20, KTY 60 biaya unit 4 total biaya 21, KTY 84. Januari tanggal 30, KTY 10 biaya atau unit 22 total biaya 220. Januari tanggal 3, KTY 20 biaya unit 60 biaya atau unit 2 total biaya 21, KTY 42. Dari KTY 18 total dari total biaya $388, KTY 13 total dari biaya $266, total dari KTY 15 total dari total biaya sama dengan $322. Dengan persatuan LIFO item 120.000. Tanggal 1 Januari, KTY 10 biaya unit 20 total biaya 200. Januari tanggal 4, KTY 7 biaya unit 20 total biaya 140. KTY 40 biaya unit 20 total biaya 60. Januari tanggal 10, KTY 8 biaya unit 21 total biaya 168. KTY 3 biaya unit 20 total biaya 60. Di bawahnya KTY 8 biaya unit 21 total biaya 168. Januari tanggal 22, KTY 4 biaya unit 21 total biaya 84. KTY 3 biaya unit 20 total biaya 60. Di bawahnya KTY 4 biaya unit 21 total biaya 84. Januari tanggal 28, KTY 2 biaya unit 21 total biaya 42. KTY 3 biaya unit 20 total biaya 60. Di bawahnya KTY 3 biaya unit 21 total biaya 42. Januari tanggal 30, KTY 10 biaya unit 22 total biaya 222. KTY 3 biaya unit 20 total biaya 60. Di bawahnya KTY 20 biaya unit 21 total biaya 42. KTY 10 biaya unit 22 total biaya 222. Total dari KTY sama dengan 8. Total dari total biaya $388. Total dari KTY 13. Total dari total biaya $266. Total dari KTY 15. Total dari total biaya $322. 6. Contoh soal. Contoh soal. PT ABC mencatat persediaan menggunakan sistem perpetual berikut adalah data persediaan selama bulan Januari 2019. Tanggal Januari tanggal 1, keterangan awal unit 20 harga 2.500, unit total 50.000. Januari tanggal 5, keterangan beli unit 10 harga 2.300, unit total 23.000. Januari tanggal 7, keterangan jual unit 15 harga 2.600, unit total 39.000.
1.600. Januari tanggal 15, keterangan beli unit 7 harga 2.700, unit total 18.900. Tanggal 17 Januari, keterangan beli unit 5 harga 2.550, unit total 12.750. Januari tanggal 20, unit 13 harga 2.800, unit total 36.400. Tanggal 23 Januari, unit 10 harga 2.750, unit total 27.500. Tanggal 25 Januari, unit 3 harga 2.850, unit total 8.550. 31 Januari, unit 4 harga 2.900, unit total 11.600. 1. Hitunglah saldo persediaan akhir harga pokok penjualan, laba atau rugi kotor dengan metode LIFO. Yang kedua, hitunglah saldo persediaan akhir harga pokok penjualan, laba atau rugi kotor dengan metode LIFO. Jawab. Yang pertama, menggunakan metode LIFO. Tanggal 1 Januari sampai tanggal 8, unit 20 harga total 2.500, total 50.000. Tanggal 5 Januari sampai tanggal 8, 10 unit harga 2.300, total 23.000. Unit 20 harga 2.500, total 50. Masih di tanggal 5 Januari sampai dengan 8, saldonya unit 10 harga 2.300, total 23.000. 7 Januari sampai 8, unit 15 harga 2.500, total 37.500. Unit 5 harga 2.500, total 12.500. Masih dengan harga tanggal 7 Januari sampai 8, unit 10 harga 2.300, total 23.000. Januari tanggal 12 sampai dengan 8, unit 5 harga 2.500, total 12.500. Unit 6 harga 2.300, total 13.800. Masih di tanggal 12 sampai 8, unit 4 harga 2.300, total 9.200. Tanggal 15 sampai 8, unit 7 harga 2.700, total 18.900. Unit 6 harga 2.300, total 13.800. Masih di tanggal 15, unit 7 harga 2.700, total 18.900. Tanggal 17 Januari sampai 8, harga 2.550, total 12.750. Unit 6 harga 2.300, total 13.800. Masih di tanggal 17, unit 7 harga 2.700, total 18.900. Masih di tanggal 17, unit 5 harga 2.550, total 12.750. Januari tanggal 20, unit 6 harga 2.300, total 13.800. Unit 5 harga 2.550, total 12.750. Masih di tanggal 20, unit harga 7 harga 2.700, total 18.900. Tanggal 23 Januari, unit 2 harga 2.750, total 27.500.
total 27.500. Tanggal 25 Januari, unit 3 harga 2.550, total 7.650. Unit 2 harga 2.550, total 5.100. Di tanggal 25 Januari, unit 10 harga 2.750, total 27.500. Tanggal 31 Januari, unit 4 harga 2.900, total 11.600. Unit 2 harga 2.550, total 5.100. Masih di tanggal 31, unit 10 harga 2.750, total 2.750. Masih juga di tanggal 31, unit 4 harga 2.900, total 11.600. Akhir sama dengan 5.100 ditambah 27.500 ditambah 11.600 sama dengan 44.200. Harga pokok penjualan sama dengan 37.500 ditambah 12.500 ditambah 9.200 ditambah 13.800 ditambah 18.900 tambah 7.650 sama dengan 99.550. Laba atau rugi kotor. Penjualan sama dengan 105.550, 39.000 ditambah 21.600 ditambah 36.400 ditambah 8.550. KPP sama dengan 99.550. Laba kotor 6.000. Yang kedua, menggunakan metode LIFO. Tanggal 1 Januari, unit 20 harga 2.500, total 50. Tanggal 5 Januari, unit 10 harga total 2.300, total 23.000. Unit 20 harga 2.500, total 50.000. Masih di tanggal 5 Januari, unit 10 harga 2.300, total 23.000. Tanggal 7 Januari, unit 10 harga 2.300, total 23.000. Unit 15 harga 2.500, total 37.500. Masih di tanggal 7, unit 5 harga 2.500, total 12.500. Tanggal 12 Januari, unit 9 harga 2.500, total 22.500. Unit 6 harga 2.500, total 15.000, total 18.900. Masih di tanggal 17, unit 5 harga 2.550, total 12.750. Januari tanggal 20, unit 6 harga 2.300, total 13.800. Unit 5 harga 2.550, total 12.750. Masih di tanggal 20, unit harga 7 harga 2.700, total 18.900. Tanggal 23 Januari, unit 2 harga 2.750, total 27.500. Unit 5 harga 2.550, total 12.750. Masih di tanggal 23, unit 10 harga 2.750, total 27.500. Tanggal 25 Januari, unit 3 harga 2.550, total 7.650. Unit 2 harga 2.550, total 5.100. Tanggal 25 Januari, ini tidak ada out unit 3, out harga 2.750, out total 8.250, saldo unit
saldo harga 2.500, total saldo 12.500. Masih di tanggal 25, in dan outnya tidak ada, saldo 7, harga saldo 2.750, total saldo 19.250. Tanggal 31 Januari, in 4, in harga 2.900, in total 11.600. Outnya tidak ada, saldo unit 5, saldo harga 2.500, saldo total 12.500. Masih di tanggal 31, in dan outnya tidak ada, saldo unit 7, saldo harga 2.750, total 19.250. Masih di tanggal 31, in dan outnya juga tidak ada, saldo unitnya 4, saldo harga 2.900, saldo total 11.600. Saldo persediaan akhir sama dengan 12.500 ditambah 19.250 ditambah 11.600 sama dengan 43.350. Harga pokok penjualan sama dengan 23.000 ditambah 12.500 ditambah 22.500 ditambah 12.750 ditambah 18.900 ditambah 2.500 ditambah 8.250 sama dengan 100.400. Laba atau rugi kotor. Penjualan 105.550, 39.000 ditambah 21.600 ditambah 36.400 ditambah 8.550, HPP 100.400. Laba kotor 5.150. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.